Ya, pemirsa, hari ini 9 Juli sebuah sejarah bangsa tertorehkan. Jutaan orang menggunakan hak pilih menentukan sikap di antara dua kandidat. Siapakah sang pemenang yang pantas diberi ucapan selamat dan mandat? Kita sudah tahu dari hasil quick count. Saya undang sejumlah elit politik untuk bergabung, Anies Baswedan dan juga Dahlan Iskan. Lagi dong tepuk tangan, Baswedan, Pak Dahlan Iskan. Apa kabar Pak Dahlan? Terima kasih sudah hadir di live event Presiden Pilihan kita, Mas Anies. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh silakan di mana saja, sama saja kursinya. Mas Anies, Pak Dahlan, saya mau clearkan dulu bahwa sesungguhnya kami juga mengundang Marzuki Ali dan juga Rhoma Irama. Namun pada saat-saat terakhir, kira-kira setengah jam yang lalu, keduanya sayang sekali membatalkan kehadirannya. Tapi ada Mas Anies dan ada Pak Dahlan Iskan. Saya ingin tanya, tadi saya sudah bertanya penilaian soal kepada dua tamu-tamu yang lain, Bang Iwan Fals dan juga Trio Lestari, soal bagaimana menilai pelaksanaan Pilpres hari ini. Kalau diminta memberikan angka, berapa angka yang cocok untuk menggambarkan apa yang kita lalui hari ini? Mas Anies? Sebenarnya kita lalui hari ini cukup baik. Kita menyaksikan pemilu yang relatif berjalan lancar, damai, tidak ada yang sempurna. Selalu akan ada masalah 1-2. Hanya biasanya dari 10 berita, kalau 9 itu berita baik, 1 berita buruk, yang kita bicarakan yang 1 berita buruk itu. Jadi kesannya seakan-akan semuanya bermasalah. Padahal menurut saya Pilpres hari ini berjalan dengan baik. Jadi kalau dibuat rating mungkin 8 lah. 8. Gitu. Tadi Anda katakan sedikit yang jelek, banyak yang baik. Boleh saya minta sebutkan beberapa yang baik menurut Anda? Misalnya begini, tempat yang tertib ketika jam 7 sudah dimulai, jam 1 selesai, penghitungannya rapi, banyak sekali. Ada juga tempat-tempat di mana kekurangan suara. Karena mendadak ada banyak yang datang dengan KTP. Jadi variasi seperti itu variasi yang normal dalam sebuah pilpres. Tapi untungnya karena ini adalah pilpres 1 putaran, maka berjalannya sekali dan langsung sore hari kita sudah tahu hasilnya. Tidak ada tempat di dunia yang bisa secepat Indonesia mengetahui hasil pilpresnya seperti ini. Mengetahui hasil pilpresnya, boleh kita berikan tepuk tangan. Tadi angka 8 dari Mas Anies. Pak Dahlan, Anda memberi angka berapa untuk keseluruhan pelaksanaan pesta demokrasi kita hari ini? Saya setuju 8, dan ini menandakan bahwa masyarakat kita sudah sangat dewasa. Dewasa dalam pengertian yang penting itu berjalan aman, damai, tenang, dan tidak berkelahi. Yang berkelahi ini kan elit-elitnya dan para jurkam-jurkamnya, tetapi kesimpulan kita dari keseluruhan pelaksanaan di daerah-daerah, di TPS-TPS, menurut saya menandakan bahwa masyarakat sudah relatif sangat dewasa. Baik, kita kasih tepuk tangan dong Pak Dahlan Iskan, masyarakat yang dewasa. Kita akan lihat kemudian bagaimana kedewasaan itu juga ditampilkan oleh para relawan yang saat ini berkumpul di Cokro 100. Ada rekan saya Kartika Oktaviana di sana yang juga akan menceritakan seperti apa suasana kemeriahan. Kalau tadi siang ramai meriah sekali, apakah malam ini juga masih ramai? Kita akan lihat. Kartika. Ya, Najwa, di sini saya masih berkumpul dengan sejumlah relawan yang masih setia menunggu di sini. Mereka memang menantikan apakah Pak Joko Widodo akan hadir di sini untuk bertemu dan menyapa mereka. Tapi kita tahu sendiri bahwa jadwal Joko Widodo begitu padat. Tadi sudah ke Kebagusan, kemudian juga ke Tugu Proklamasi. Nah, sejauh ini di sini warga atau para pendukung relawan Jokowi non partai ini ada gabungan dari sekitar 34 kelompok relawan non partai yang memang sudah berkumpul sejak pagi. Mereka mendengarkan musik, kemudian juga tadi nonton bareng quick count begitu, dan juga pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala di Kebagusan. Dan memang sejauh ini suasananya begitu kondusif, masih terus antusias, warga terus menantikan sebenarnya kepastian soal hasil quick count ini. Tadi juga ada beberapa teman-teman dari Papua, relawan dari Papua yang memang bersiap-siap untuk menampilkan tarian adat. Nah, tadi juga antusiasme, saya sempat mewawancarai salah satu warga Karanganyar, Jawa Tengah, Najwa, yang memang datang
dari Karanganyar menuju Jakarta dengan mengayuh becak 1 minggu lamanya hingga sampai di Jakarta, dan ia juga membawa patung Jokowi yang diharapkan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya begitu. Dan memang harapan Pak Salam begitu dari Karanganyar untuk bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo, hingga kini memang masih belum bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo. Dan sejauh ini masih terus berkumpul, masih terus nonton bareng bersama-sama di Cokro 100 ini, Najwa. Atau mudah-mudahan tidak perlu menunggu 5 tahun lagi ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini atau bahkan mungkin malam ini akan ada ucapan pengakuan itu. Kita akan bergabung ke Kartika. Kartika sudah bisa dengar kita? Sudah ramai sekali di belakang dada-dada. Saya juga mau dada-dada. Kartika, bicara dong. Halo Najwa. Sudah bisa Masih jelas? belum terdengar suara Kartika. Ya Najwa, sudah bisa baik. Baik Najwa, ya di sini saya masih bersama dengan relawan yang masih antusias sejak pagi tadi berkumpul di Cokro 100. Ini ada perkumpulan dari 34 kelompok relawan non partai tergabungan dari mahasiswa. Salah satunya adalah dari mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di sini. Mereka berkumpul untuk memberikan dukungan. Memang salah satunya ingin mempertunjukkan tarian adat khas Papua begitu untuk menyambut Joko Widodo yang harapannya adalah datang ke sini. Namun memang kita ketahui bahwa jadwal calon presiden Joko Widodo begitu padat, begitu jadi memang mereka terus menantikan dengan antusias, diisi dengan berbagai performance atau pertunjukan musik dan juga nonton bareng tadi. Nah, antusiasme juga tidak hanya dari warga. Baik. Ya. Ramai sekali di sana, Kartika. Terima kasih. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana suasana di sana. Mudah-mudahan juga bisa terus menyaksikan acara ini, karena masih akan banyak yang seru-seru malam ini di live event Presiden Pilihan kita. Mas Anies, pengakuan kekalahan. Saya ingat Anda pernah mengatakan sesungguhnya demokrasi itu lebih banyak ditentukan oleh yang kalah dibanding yang menang. Apakah situasi seperti ini juga yang Anda rasakan? Ya, betul, precisely. Jadi sebuah demokrasi itu sebenarnya berlangsung terus atau tidak bukan ditentukan oleh yang menang, tapi ditentukan oleh yang kalah. Bila yang kalah menyatakan siap menerima hasil, lalu move on, lalu bekerja bersama selama 5 tahun ke depan, ada kompetisi lagi, maka demokrasi akan konsolidasi. Tapi jika masuk ke arena pemilu dan tidak mau menerima kekalahan, lalu menjahalalkan segala cara, maka muncul masalah. Dan ini bukan hanya pengalaman di Indonesia kalau pilkada, di banyak negara itu terbukti. Jadi sebenarnya yang sampaikan Pak Dahlan tadi benar, sifat sikap kenegarawanan itu dibutuhkan. Nah, kini di Indonesia kita menyaksikan memang selisihnya itu sekitar 6% rata-rata yang sekarang. Sebenarnya ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa mengikuti proses pemilu itu adalah untuk mengemban amanah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan bagi dirinya, tapi untuk masyarakat. Sehingga apapun keputusan masyarakat harus kita terima, harus kita akui. Sama seperti kalau main sepak bola, masuk sekarang lagi Piala Dunia nih. Masuk ke pertandingan sepak bola, harus siap. Satu keluar sebagai pemenang, satu keluar sebagai yang kalah. Dan biarkan seluruh rakyat bangga bahwa kita sudah terlibat, kita sudah menentukan pilihan, dan kita lalu mulai memikirkan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah baru 5 tahun ke depan. Jadi demokrasi itu ditentukan oleh yang kalah sesungguhnya. Dan harus ada kedewasaan. Ada kedewasaan dalam, tadi disebutkan istilahnya kedewasaan. Kedewasaan berpolitik itu begini, kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah konflik tidak boleh diteruskan. Kalau kita tidak memiliki kedewasaan dalam berbeda, kedewasaan dalam berkonflik misalnya, maka akan habis-habisan. Dan itu membuat kepentingan bersama biasanya jadi rusak. Nah, kedewasaan ini dibutuhkan, sehingga kita tahu ambang batas. Di sini sudah dinyatakan cukup. Kalau cukup, maka sudah selesai. Dan dengan begitu, kita menomorsatukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Tepuk tangan untuk Mas Anies.
Kita nanti akan lanjutkan setelah pariwara. Saya tertarik untuk mengetahui ambang batas di mana seharusnya sudah tahu ambang batas untuk berhenti berkonflik. Di mana ambang batasnya? Apakah sesungguhnya hari ini ambang batas untuk sudahlah kita berhenti berbeda? Sesaat lagi di live event Presiden Pilihan Kita.